Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Siti Nuryani, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 11 Denpasar. Di video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata untuk pemenuhan tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Denpasar, yang kami hormati para wakil kepala sekolah SMA Negeri 11 Denpasar, dan yang kami banggakan Ibu Bapak guru hebat SMA Negeri 11 Denpasar. Semangat pagi! Oke, masih pagi, masih semangat. Jadi kita akan melaksanakan acara yang juga semoga bisa berimbas positif ke kita semua. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya banggakan, sebelum kita mulai acara seperti biasa kita akan berdoa dulu. Untuk itu kami mohon untuk berdiri. Baiklah, demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, acara pada pagi hari ini sangat sederhana. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, paparan CGP terkait budaya positif. Dan yang keempat, tutup. Untuk acara pertama, pembukaan sudah dibuka tadi. Dan berikutnya kita akan sama-sama dengarkan paparan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan diseminasi budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas CGP Angkatan 9 di modul 1.4. Kepada Bapak kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini untuk mendukung kegiatan kita di SMA Negeri 11 Denpasar. Kegiatan ini tentu adalah kegiatan yang sangat baik bagi kita, di mana kita memulai suatu kegiatan sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai guru, ya, sebagai pendidik untuk membimbing siswa. Kita harus menjadi teladan bagi mereka. Ada suatu suatu permasalahan yang pertanyaan yang kita utarakan, bagaimana kita mendidik dan membina peserta didik kalau tidak mulai dari kita, ya, tidak mulai dari kita. Budaya positif itu akan tumbuh, ya, jika kita berpikiran positif untuk menciptakan budaya itu. Kita mulai dari hal kecil, ya, dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri kita, dan selalu bertanya budaya positif apa yang sudah saya tularkan kepada Anda, budaya positif apa yang sudah saya tunjukkan, ya, utamanya pada diri kita sendiri, dan harapan kita adalah bagaimana dipasarkan orang lain. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa mari kita saling dukung, ya. Di suatu hari, ya, ketika sudah sampaikan, di suatu hari kita membutuhkan orang, ya,
kita juga mendapat dukungan. Sehingga kita tidak protes kok ada yang datang gitu. Nah, karena budaya positif kita tidak tunjukkan, maka budaya positif itu tidak akan datang sendirinya kepada kita. Kita di SMA 11 sekolah baru, mari kita mulai dari membina siswa. Tentu sebelum membina siswa dari diri kita sendiri. Mulai dari kedatangan ya di pagi hari, kemudian masuk kelas, ya. Masuk kelas ya tertib waktu gitu. Itu adalah cerminan satu budaya positif yang mulai dari sana, gitu, dari sana. Jangan melihat lagi teman-temanku belum masuk gitu ya. Ditunjukkan bahwa kalau sudah jam masuk ya masuk. Karena ya banyak pengalaman ya. Mungkin ada teman yang bercerita siapa suatu saat dia yang kelasku mungkin baik-baik saja gitu. Dia pergi mungkin ngobrol dengan teman-temannya mungkin satu jalan gitu ya. Kelasnya ribut ya. Dan membuat gaduh. Kemudian mungkin juga di kelas itu ada yang berkelahi ya. Nah, ketika berkelahi ditemukan masalahnya, maka apa yang terjadi? Maka Bapak Ibu guru pasti datang. Kan saya sudah beri tugas. Itu bukan kalimat kalimat yang lain. Kalau di kelas itu sampai pemain itu menjadi tanggung jawab siapa? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu dapat penugasan ya hari itu dalam pelajaran yang sama, ya, dalam jam yang sama itu mungkin yang masalah Bapak Ibu yang memberikan tugas mungkin bisa online gitu istilahnya atau offline, sehingga murid itu terpantau ya. Jangan berdalih bahwa sekarang kan sudah ada media online, saya sudah tugaskan siapa tahu dari sini, tidak terus bisa kita seperti itu ya. Karena sekarang kita harus latih. Jadi gimana ya? Gimana Bapak Ibu menyikapi kegiatan-kegiatan itu ya, kegiatan-kegiatan mungkin ada kepanitiaan, siapa jadwal gitu ya. Nah di datanglah di kelas, berikan dia tugas, Ibu buat jadwal, berikan tugas secara kelompok, kan kita masih bisa buat jadwal gitu. Kemudian beri waktu sekian menit untuk mengerjakan, ya sambil lah misalkan, sehingga terpantau semuanya. Tidak ada nanti murid-murid selalu mengkritisi kita. Nah, mari kita mulai artinya mungkin sedikit demi sedikit ya, lama-lama akan jadi bukit budaya positif itu kita kembangkan. Yang mulai tentu dari diri kita. Saya akan mulai dari yang kecil mungkin pelan-pelan setiap kegiatan siapapun jadi panitia mohon diberikan absen ya, harusnya berpartisipasi atau tidak. Nanti kita akan mulai berdiskusi ya, satu persatu. Kalau tidak hadir kenapa gitu ya. Kita di sini tidak mengadili tidak ya, tapi kenapa gitu. Harus memberikan penjelasan mungkin yang pas, sehingga anak-anak kita bisa bina dengan baik. Kemudian budaya positif yang selanjutnya kita ya mungkin sebagai wali gitu ya, kalau tidak tahu dengan perkembangan muridnya. Yang terakhir memang yang di beberapa laporan di Murate ada saya dikasih sudah absen 20 kali gitu. Tapi ketika saya tanya awalnya nggak tahu gitu. Nah itu menjadi budaya positifnya di mana gitu ya. Mari nanti kita mulai gitu ya. Yang sudah berlalu oke. Mari kita mulai. Kemudian yang mungkin masih membawa
kalau ada pelajaran sering tidak ada di kelas itu. Ada di sekolah tapi tidak ada di kelas, itu bukan hal positif. Kalau saya mengamati ya mungkin secara pelan-pelan jadi ya apa yang harus saya lakukan, mungkin saya akan menugaskan satu pegawai untuk memantau terus ya apa namanya setiap mapel setiap jam itu mungkin saya suruh memantau tiketnya, nanti saya tambah tiketnya dengan tiket dari pegawai untuk memantau setiap proses pembelajaran. Kalau tidak ada nanti biar saya dapat laporannya, biar anak-anak tidak ribut ya, ributnya menggelegar. Yang di sini kalau di sini saya pantau, kalau di sana sih sudah saya dengar karena semua dekat ya. Mohon ya Bapak Ibu, mari kita ciptakan hal-hal positif ya mulai dari diri kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita bergerak bersama, maju bersama untuk yang kebaikan bersama. Tidak akan ada siswa yang nakal atau berutang jika kita sudah mulai menerapkan budaya-budaya itu. Secara pelan-pelan mereka akan berubah karena tidak ada ruang bagi mereka untuk berbuat seperti itu. Baik, saya kembalikan ke moderator dan acara dapat dilanjutkan. Om Santi Om. Oke, baik. Boleh tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah. Ya, oke. Jadi tadi di awal dikatakan ini acaranya santai tapi serius. Boleh ya, fokus dulu. Silahkan perhatikan instruksi dari saya. Jadi kalau misalkan tepuk tangan satu kali berarti Bapak Ibu tepuk tangannya sekali doang. Prok gitu kan ya. Ya silakan. Kemudian kalau 2 kali prok. Oke, kalau 3 kali 1, 2, 3. Ulang ya. Tepuk tangan 1 kali. 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. Ulang ya. 1 kali tepuk tangan. 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. 2 kali tepuk tangan 5 kali. Ulang. 2 kali tepuk tangan. 2 kali tepuk tangan 5 kali. 2 kali tepuk tangan 5 kali. Oke, begitu doang ya. Tenang, itu baru awalan. Oke, selamat datang Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak telah hadir pada pagi hari ini membantu saya dalam rangka pemenuhan tugas dalam modul CGP di modul 1.4 tentang budaya positif. Langsung saja kita lihat. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Siti Nuryani, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 11 Denpasar. Ya, oke. Next. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, para peserta mampu memahami dan menerapkan satu makna disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan atau konsekuensi dan restitusi. Yang ketiga, pentingnya keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Yang kelima, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa kalimat yang agak baru didengar. Kita akan coba diskusi bareng-bareng ya. Oke, next. Kita ice breaking lagi. Silakan mohon berdiri. Yuk berdiri. Cari pasangan. Cari pasangan berhadapan-hadapan. Baik. Cari pasangan berhadapan-hadapan teman-teman. Ya, harus berhadapan-hadapan. Oke. Tunggu dulu. Oke, perhatikan. Ini ice breakingnya judulnya adalah cobalah buka. Oke. Jadi kata kuncinya adalah cobalah apa? Bukan buka baju. Hati-hati yuk. Cobalah buka. Mohon maaf, Ibu di belakang sudah dapat pasangan. Baik, oke. Ada yang belum berpasangan?
Tidak ada. Oke, nah sekarang clue yang kedua, silakan memilih siapa yang jadi A dan siapa yang jadi B. Silakan. Sudah? Yang A angkat tangan? Yang A angkat tangan? Baik. Yang B angkat tangan? Baik. Sekarang instruksi berikutnya adalah, perhatikan ya. Yang A adalah orang yang memiliki sesuatu yang sangat berharga di tangannya. Tangan bebas, tangannya bebas. Jadi yang A ini punya sesuatu yang berharga sehingga dia akan menyimpan dan menutupnya dengan rapat. Oke? Sedangkan yang B adalah orang yang akan berusaha untuk membuat si A membuka tangannya dengan berbagai cara. Boleh dirayu, diintimidasi, dibuka paksa, pokoknya sampai berhasil membuka. Oke? Saya kasih waktu 30 detik. Setelah 30 detik, jika ada yang berhasil membukanya silakan angkat tangan. Oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Berarti yang mengepal tangan yang A atau yang B? Yang A. Punya sesuatu yang berharga, nggak boleh orang tahu ya. Yang B kekeh harus dibuka. Silakan lakukan segala cara, dari mulai dipaksa, dipepet, diintimidasi, dirayu, bebas pokoknya. Oke. Waktunya 30 detik, kelamaan 30 detik ya. 15 detik aja. Oke. Ayo gunakan, siap ya? Selamat berjuang ya. 15 detik dari sekarang. Silakan. Harusnya lama dong. Gimana sih Bu? Ada. Oke, simpen dulu. Ada yang berhasil dulu membuka? Oh ini dulu. Oke, coba pegang dulu. Oke, pertanyaan pertama kepada Bapak dulu. Ya, kenapa Bapak begitu mudahnya membuka tangan? Ini memang hal yang berharga, tapi untuk semua. Oh, Pak Obi, apa yang Pak Obi lakukan sehingga maksudnya dengan mudah membuka tangan? Sebenarnya tadi itu nggak terlalu sulit dan nggak terlalu mudah, jadi tinggal pegang tangannya dan saya buka gitu. Ih, nggak seru. Harusnya tuh lebih gimana gitu. Ya kayak Bapak. Tepuk tangan buat Mas Ina, tepuk tangan Obi. Karena ternyata yang berharganya buat semua. Nah kalau Bu Suyas gimana tadi? Diapain Miss Endra jadi bisa membuka? Ini yang membuka siapa? Oke. Saya merajuk dan merayu. Kenapa Miss Endra sampai rela untuk membuka tangan? Rela berbagi ikhlas menunggu. Ini nggak suka. Oke, berikutnya ya, masih dengan pasangan yang sama. Yang B siapa yang B tadi? Sekarang gantian. Tapi jangan, ini pura-puranya susah gitu begini bukannya ya. Sekarang gantian, yang B yang mengepal. Udah? Yang B yang mengepal. Yang B yang mengepal ya. Baik, 15 detik dari sekarang. Ya sama-sama. Pastikan itu barang berharga, nggak boleh buat orang lain gitu. Ayo. Ada yang sudah berhasil, pertahankan, ini tuh berlian. Berlian, nggak boleh. Ayo berjuang. Berjuang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Ada yang berhasil membuka? Wih. Ternyata tadi mah dibukain. Kenapa nggak ngebuka? Berarti Anda kenapa? Oke, pertanyaan pertama kepada Bapak dulu. Ya. Kenapa Bapak dulu mudahnya membuka tangan? Ini memang hal yang berharga, tapi untuk semua. Oh,
kami sama-sama tidak saling membuka karena kami tidak tahu isinya, apakah kami membutuhkan barang tersebut atau tidak. Kalau kami sama-sama membutuhkan, pasti akan kami usahakan untuk mendapatkan hal tersebut. Oke. Baiklah, silakan duduk teman-teman, tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Aslinya sebetulnya skenario nggak gitu loh. Aduh kacau, nggak apa-apa ya. Jadi kita lihat ini reflektif ice breaking-nya seperti ini karena akan terkait dengan posisi kontrol. Yang pertama, andaikan yang A itu adalah Anda ya, Anda yang A. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi saya tanya Pak Surya kenapa membuka, karena berbagi gitu kan ya. Berarti Pak Surya berbagi itu atas kemauan sendiri atau karena rayuan dari Pak Tobi? Atas kemauan sendiri atau karena dirayu sama Pak Tobi? Oke, atas kemauan sendiri ya. Oke, boleh pakai ini dulu. Aku mau tanya jawab. Saat Pak Surya tadi membuka tangan Pak Surya, apakah karena terintimidasi oleh Pak Tobi atau kemauan sendiri? Tidak. Saya pengalaman hidupnya. Oh iya. Jadi atas kemauan sendiri. Tidak. Tidak. Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Ya tidak. Oke. Kemudian tadi yang Bu Rini nutup ya. Kasih ke Bu Rini, sekarang kita kasih ke Bu Rini aja. Coba sekarang Bu Rini perhatikan pertanyaannya. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda dan B tetap menutup kepala tangan Anda? Kenapa tadi Bu Rini tetap kekeh dengan kepala tangan Bu Rini? Kalau saya sih berpikiran kalau dibawa ke pribadi ya, kalau untuk masalah itu kan tidak harus semuanya untuk dipublikasikan. Oh jadi ini tuh masalah untuk nggak dibuka ya? Bagus. Saya kan tidak ada masalah. Masalah aja isinya. Oke. Baiklah. Berarti perhatikan kalimat yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Apakah orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri ya. Jadi ternyata apapun yang kita lakukan sebetulnya kita tidak terpengaruh oleh orang lain. Kalaupun tiba-tiba kelihatannya terpengaruh, sebetulnya diri kita hanya mengizinkan orang lain untuk mengendalikan kita. Tetap aja kita yang mengendalikan. Apa maksud ini semua? Nah, mari kita lihat yang selanjutnya. Bapak Ibu yang baik, ada yang namanya teori kontrol dari William Glasser. Yang pertama, perhatikan baik-baik, katanya sebuah ilusi guru mengontrol murid. Bisa dianalogikan seperti ini. Ketika kita mendapati anak untuk melakukan apa yang kita mau, kita terkadang berpikiran bahwa anak melakukannya gara-gara aku, gara-gara guru. Padahal itu hanya ilusi. Sebetulnya yang mengontrol dia bergerak dan melakukan sesuatu bukan karena gurunya itu, tapi karena dia yang memang ingin melakukannya. Itu yang pertama. Nanti dijelaskan. Oke. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi ada yang ngerayu nggak sih? Ada. Apakah berhasil membuka? Ada. Ketika berhasil membuka, mungkin kita berpikir akibat rayuan kita dia membuka. Ya? Ternyata tidak. Karena rayuan itu yang katanya membuka, bisa membuka, padahal yang membuka itu sudah mengizinkan orang lain untuk mengendalikan dirinya. Gitu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita memerintahkan murid, kemudian dengan kata-kata yang kurang begitu bagus, memarahi, dan akhirnya nurut, kita berpikir, oh berarti anak ini harus memang
harus diintimidasi dulu baru bisa. Ternyata bukan itu juga, tetap semuanya tergantung muridnya itu. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kita banget. Kita merasa orang dewasa, kita guru, jadi kamu harus nurut apa yang aku mau. Gitu, ya. Mari kita lihat teorinya. Saya akan bacakan secara perlahan, ini karena penting banget dasarnya di sini Bapak Ibu. Oke, izinkan saya membaca pelan-pelan ya. Tadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Oke, saya bacakan pelan-pelan. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Semoga bisa agak nyerap. Oke, itu untuk yang pertama. Sekarang yang kedua, kita sering merayu murid, mengiming-imingi murid agar nurut dengan apa yang kita mau, seolah-olah dalam diri kita, berarti anak ini nurut nih sama aku gara-gara dia lagi sama aku. Apakah demikian? Ternyata tidak, itu hanya ilusi. Mari kita lihat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi sederhananya, kalau kita sering merayu, tiba-tiba kita tidak merayunya, dia tidak akan melakukannya. Sifatnya permanen. Kemudian yang ketiga, agak pelan-pelan ibu-ibu, ibu bapak tentunya ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada beberapa dari kita ini kalau nggak dimarahin dia nggak akan berubah. Kalau nggak diomongin kasar dia nggak akan berubah. Apakah seperti itu? Mari kita baca. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Bayangkan, hati-hati kata-katanya ya. Jadi selama ini kita sudah membuat mereka seperti itu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Berasa ya, kita suka nyindir, halus banget, tapi itu bikin anak jadi merasa gagal. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Oke, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Ini semacam refleksi pada saya pribadi tentunya dan kita semua. Tidak yang kebetulan ketika kita ada dalam suasana seperti ini dan menjadi seorang pendidik, karena itu adalah amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jangan sampai mereka tercederai oleh sikap kita yang memang tidak seharusnya kita lakukan. Oke, itu teori kontrolnya. Lalu kenapa ini harus didasari dulu? Karena kita akan membahas tentang budaya positif. Yang pertama tentang disiplin itu. Ya, oke. Baik. Lalu berikutnya adalah sebetulnya bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan
teori kontrol. Kalau tadi kan ada stimulus, ada respons. Dirayu berubah, gitu kan? Dimarahi berubah, itu prinsip lama tuh. Dan biasanya anak-anak nggak akan bertahan lama. Kalau nggak dirayu lagi, dia nggak akan berubah. Kalau nggak dimarahi lagi, dia nggak akan dirubah. Berarti kira-kira faktor apa yang mempengaruhi mereka? Intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Padahal yang paling besar itu perilaku akan berubah jika ada dari dalam atau faktor intrinsiknya. Nah, mari kita lihat ya perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, untuk stimulus respon bisa dibaca Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita sama. Jadi seolah-olah guru sama murid mengatakan kebutuhan kita sama, sehingga guru memaksakan murid untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Menurut teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Oke. Yang kedua, stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Memang beda, kepentingannya beda. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respons. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya. Oke? Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut stimulus respons. Sedangkan teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi ya, kita tidak bisa mengontrol murid. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah kalau stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi win-win solution seperti itu. Oke, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oh ya benar, aku salah. Oke, next. Sekarang saya mau minta pendapat lagi dari teman-teman. Setelah kita mengetahui bahwa orang lain tidak bisa dikontrol, tindakan itu berasal dari dalam diri, kita masuk ke poin pertama tentang budaya positif, yaitu tentang makna disiplin. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, bagaimanakah kedisiplinan sekolah kita? Bagaimanakah kita berperilaku selama ini di sekolah? Lalu sebetulnya apa motivasi kita berperilaku seperti itu? Saya mohon perwakilan mungkin dari yang laki-laki sama perempuan. Silakan angkat tangan. Silakan ceritakan menurut Bapak Ibu bagaimana disiplin di sekolah kita. Mic-nya di mana ya? Ayo kita curhat-curhatan ya. Ini brainstorming dan deep talk. Ya, silakan Pak Diana. Terima kasih. Ya. Bagaimana kedisiplinan di sekolah kita? Karena kalau saya melihat ada dua aspek. Kalau satu itu ya kita lihat dari LPDK pendidikan dan lembaga pendidikan, kemudian yang kedua itu seperti itu. Jika kita melihat bagaimana kedisiplinan dari peserta didik, mungkin ini perlu kita perluas ulang. Kedisiplinan ini kan ya, disiplin dalam artian keterampilan, disiplin dalam artian perbedaan pengertian, disiplin dalam artian mengikuti kegiatan pembelajaran dan ketika kita melihat saya sendiri melihat kedisiplinan di sekolah kita itu dari sekolah itu sendiri. Kalau saya lihat saat ini itu sekolah kita itu adalah sekali kedisiplinan. Berapa kali saya minta masukkan baju. Ketika saya sudah masukkan baju, jam 16 itu hal yang paling saya lihat adalah
siswanya aktif. Karena bayangan saya dari SD saya diajarkan dan dapat pemeriksaan. Baik. Kalau di luar kita sehat, kemudian waktu kita Setuju. Tepuk tangan buat Pak Adiana. Oke, jadi kalau misalkan saya tanya Pak Adiana dari angka 40 sampai 80, kita nilainya berapa? Kalau untuk kedisiplinan siswa masih di angka 40. Oke. Next, second question Pak Adiana. Bagaimana kita berperilaku? Kita berperilaku, apa yang harus kita lakukan untuk membangun kedisiplinan ini? Satu, yaitu adalah kebersamaan. Bukan, maksudnya bagaimana kita berperilaku artinya selama ini kita sudah seperti apa yang kita lakukan? Ya, oke. Terkait dengan hal tersebut ya, jika kita ingin mengajarkan siswa untuk rapi, ya kita harus rapi dulu. Itu. Kalau kita mengajarkan siswa untuk bersih, maka kita harus bersih dulu. Gitu. Setuju ya? Tepuk tangan dulu dong. Jadi apa? Jadi contoh dalam segala aspek. Nah, sekarang bertanya pada diri sendiri. Kita sudah seperti itu belum ya? Ya, kalau dari segi kedisiplinan dalam artian berpakaian, saya yakin saya dalam setiap berpakaian untuk mengajar tuh saya harus menjadikan saya diri tauladan dulu. Cocok. Nah, itu seperti itu. Ya, oke. Kemudian apa motivasi Bapak berperilaku seperti itu? Biar apa? Karena kan kalau jujur ya, guru itu kan menjadi panutan ketika di depan kelas. Ketika mengajar di depan kelas, guru jadi panutan. Ketika saya menyuruh siswa saya tidak merokok, saya kan harus tidak merokok dulu. Ketika saya melihat siswa saya bolos, maka saya kan tidak harus bolos dulu. Tetapi saya pernah bolos untuk membuktikan kalau saya itu sekolah bolos salah. Ketika rambut panjang itu jelek, melanggar sekolah. Ketika berarti saya sebelumnya pernah berambut panjang dulu. Bahwasanya rambut panjang tidak harus. Nah, ketika ketemu siswa, oh ini rambutnya panjang sesuai dengan aturan sekolah, bisa kita membuktikan. Oke, luar biasa. Tukar dulu Pak Adiana. Oke, silakan saya minta Ibu Dia mungkin atau siapa yang mau? Boleh deh, Bu Dia atau siapa? Boleh. Ayo, mic-nya. Silakan. Ya boleh. Silakan. Buatnya boleh. Ayo buatnya. Jujur-jujuran aja. Oke, apa Ibu? Pertama, menurut buatnya sekolah kita gimana disiplinnya? Jika pendapat saya untuk kedisiplinan anak sekolah saya di sebelah bahasa saya juga cukup. Artinya disiplin yang mereka masih bisa kita arahkan. Meskipun kenakalan pasti ada. Maksudnya kenakalan itu tidak mungkin akan hilang dari anak ini dan anak. Tapi kalau saya rasa dari kelas di sini di sekolah kita saya ambil masih saja. Oke. Ini tidak apa-apa, sini Bu. Baik, pertanyaan kedua. Yang kedua. Bagaimana kita berperilaku? Baik, kalau disiplin menurut saya banyak hal. Dalam arti kata kalau saya ambil contoh satu, disiplin anak-anak tentang kemauannya belajar dalam sekolah. Mungkin satu dua orang tidak orang itu sampai kemana, tapi kalau di presentasikan sesuatu dari waktu satu sebesar. Kalau saya bilang kita 95% semua orang semangat belajarnya ada, meskipun kendalanya lalu pagi. Nah itu kan menjadi diskusian. Nah ketika anak sampai sekolah dia tahu dia terlambat, anak menyadari. Jadi dia dapat lalu dia Senyumnya semanis apa ya? Dia langsung ya semanis apa semua. Mereka selalu bilang, "Maaf, saya terlambat." Artinya mereka menyadari bahwa dirinya terlambat dan kata maaf itu diucapkan. Nah, maaf memotong. Kalau kita mengaca pada diri kita sebagai guru, bagaimana kita berperilaku untuk hal tersebut? Langsung mati dong. Cek, oke. Baik, kalau untuk perilaku bercermin pada saya sebenarnya waktu itu tidak bisa kita pegang, waktu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri. Saya juga oke, mohon dibantu.
Semoga perasaan Bapak Ibu sama seperti saya juga membaca pertama kali, agak nyelekit gitu ya sama diri sendiri karena merasa diri juga masih berjuang untuk disiplin. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke? Jadi mungkin kalau orang udah bisa mengontrol diri mah nggak usah ada aturannya. Jadi masalahnya kita berusaha seperti itu. Dan ini sejalan dengan definisi disiplin menurut Diana Gossen. The Gossen kayak Gojek. Gossen. Menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke, lagi-lagi ternyata yang namanya motivasi dari dalam akan mendominasi bagaimana kita bisa berperilaku lebih baik. Next. Berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Teman-teman, paparan berikutnya setelah makna disiplin adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa harus disiplin? Kenapa harus mengontrol diri? Sebetulnya poin utamanya adalah di profil pelajar Pancasila. Karena kita ingin semua anak-anak kita memiliki nilai-nilai ini. Yang pertama dari mulai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Berikutnya teori motivasi. Mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Jadi Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, konon katanya ada 3 teori motivasi yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira mana yang paling kuat? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mana yang paling kuat untuk melakukan? 1, 2, 3. Bersuara dong. 1, 2, 3. Ya, jadi ternyata lagi-lagi motivasi dari dalam menduduki ranking yang paling utama, hampir 80%. Nah, sekarang ini agak banyak nih. Untuk mendisiplinkan diri, harapannya kan anak-anak memang dari dalam diri. Gak boleh dimarahin, gak boleh dirayu-rayu juga. Makanya ditawarkanlah namanya teori restitusi. Oke, ini teori restitusi mungkin agak baru atau ada yang pernah dengar. Yang pertama, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan. Jadi lagi-lagi menurut teori yang saya dapatkan, semuanya dilakukan dengan cara persuasif. Anak-anak menemukan sendiri solusinya, dilakukan dengan cara yang humble, tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi kekerasan, seperti itu. Mungkin agak baru, agak kayaknya kurang greget, tapi ternyata itu yang bisa membuat
secara intrinsik dan lebih lama. Kalau dibandingkan ya Bapak Ibu, saya baca dua aja. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Biasanya satu arah aja. Kamu terlambat bersihin WC. Kamu terlambat cuci bak sampah. Kamu terlambat kan pungut sampah. Anak nggak tahu awalnya aku harus ngapain, nggak ngerti karena satu arah. Kalau konsekuensi memang ada konsekuensinya, ada kesepakatannya, tapi tetap bukan menyakiti. Harus terjadi, anak juga tahu, tapi tetap ada sedikit agak membuat anak-anak menjadi kurang nyaman. Tapi kalau restitusi itu kayak pilihan, ditanya gini, kamu terlambat, kenapa terlambat, apa yang dilanggar, harusnya kayak gimana. Jadi mereka yang akan menyelesaikan. Seperti itu ya. Oke, satu lagi saya baca. Kalau hukuman itu membuat anak tidak nyaman untuk murid dan jangka waktunya nggak nyamannya panjang banget, bakalan berbekas. Konsekuensi tidak nyaman tapi dalam waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan murid untuk dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ternyata kalau komunikasinya bagus, itu muridnya akan terkuatkan. Oke, next. Ini memang agak bertele-tele, tapi menurut saya ini harus memang kita ketahui teman-teman ya. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi yang pertama, tadi mic-nya di mana ya? Oke, boleh diurutkan, tolong dibaca dari mulai Pak Eka mungkin. Restitusi. Nomor 1 Pak, restitusi. Restitusi bukan untuk sama, namun untuk belajar dari besar. Terima kasih next, ya. Restitusi memperbaiki hubungan. Ya, next. Restitusi adalah melakukan paksa. Ya. Berikutnya, Restitusi menjadi bentuk pelaku dalam hidup. ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan satu tindakan. Ulangan saya. Restitusi ini adalah cara yang menggunakan. Itu dari refleksi ya. Berikutnya, Restitusi fokus pada karakter bukan perilaku. ya betul sekali. Berikutnya, Restitusi keluarga. ya betul sekali namanya. Restitusi fokus pada restitusi. Restitusi mengembalikan murid dan pengawasan Pada kelompoknya. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi restitusi itu memang fokusnya ke solusi, bukan nyalahin dan tidak membuat mereka jadi tidak nyaman, itu menjadi nyaman ya. Oke. Berikutnya tentang keyakinan kelas, ini agak banyak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, boleh dibacakan Pak Eka yang paling dekat, boleh yuk dibacain tolong. Kenapa harus keyakinan kelas ya? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas? Silakan. Dan bersemangat untuk menjalankan kurikulum daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan kaderis serta waktu. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu diingatkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa yang mereka belajar di bawah peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak terkejut atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan itu. Ternyata nama saja bisa merubah paradigma. Kalau udah yakin, biasanya lebih greget buat ngerjainnya. Lalu gimana caranya biar yakin? Yakin itu kan gak mungkin cuma dikasih tahu aja, tapi harus diajak ngobrol gitu gak sih? Gimana caranya bikin keyakinan? Apa? Ya, harus diyakini dari hati. Caranya ya kudu diajak diskus, kudu diajak ngobrol gitu. Gak mungkin cuma satu arah doang. Kita lihat ya. Lalu bagaimana caranya membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas?
Oke, saya minta tolong lagi dibacakan Bu Desi, mungkin Bu Desi. Bu Desi dengan suara yang sangat menggoda itu, ya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan. Pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Curah pendapat. Selanjutnya tersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih teman-teman Bu Desi. Jadi memang kalau acara pendapat ya kita nulis bareng-bareng, menurut kamu gimana, kita tempel di kertas plano kayak gitu. Oke, nah sekarang saya minta Bapak Ibu coba ini ada kalimat-kalimat di sebelah kanan yang akan dirubah menjadi nilai kebajikan yang lebih universal. Ini nilai kebajikan itu ada apa namanya? Ada kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Kira-kira coba Ibu Nopi, jika ada kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira nilai kebajikannya yang mana? Apakah keadilan, kehormatan, peduli, atau apa? Kebaca nggak sih? Kecil? Apa? Kepedulian. Kepedulian ya? Bu Nopi kepedulian? Oke, setuju teman-teman? Kepedulian kepada apa? Diri sendiri. Oke, Bu Puspa sekarang. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa? Nggak kelihatan ya? Oh, sorry. Coba saya bacakan. Kalau dilarang mengganggu orang lain, apakah keadilan, kehormatan, kepedulian, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, atau tanggung jawab mandiri? Kehormatan, karena menghargai orang lain. Yang pertama juga kembalikan barang ke tempatnya, langsung tanggung jawab mungkin ya. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Apa Pak Oka? Nggak kebaca. Apa teman-teman? Keamanan. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran bisa, menghargai orang lain juga bisa. Dilarang merokok. Kesehatan. Oke. Ini kita skip dulu karena ini adalah prosedur pembentukan kelasnya. Ini contoh dari keyakinan kelas yang dibuat. Jadi konon katanya nih keyakinan kelas ini nanti dibentuk, dipampang, dipajang di masing-masing kelas. Contoh misalkan keyakinan kelas 1 karena ini di SD ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini karena anak kelas 1 SD. Oke, kita skip dulu. Next. Ya. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Siapa mic-nya? Bu Dia, dibacakan kebutuhan dasar manusia ada 5. Satu, penguasaan. Di tengah-tengah dulu. Bertahan hidup. Ya. Yang kedua, penguasaan. Ya. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Oke, kenapa ini harus dibahas? Karena anak-anak kita itu butuh untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya agar bisa berperilaku dengan baik. Kita ambil contoh kasusnya ya. Oke,
sini terus ya. Ayo dibaca dulu, Budia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, gurunya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan guru ini yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan guru ini melakukan hal itu? Ya, oke. Ada yang bisa menanggapi? Kita gabungkan dengan kebutuhan dasar manusia ya. Sekarang kita masuk ke bertahan hidup. Kira-kira si Doni malah kayak gitu, jika kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi, penjelasannya seperti apa? Bertahan hidup itu gimana? Survival? Bisa jadi mungkin si Doni tidak diberi apa sama orang tuanya? Nggak diberi bekal, lapar, nggak makan, makanya dia malak gitu kan. Karena kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak dipenuhi, makanya dia melakukan hal yang negatif. Dan kita harus memaklumi itu. Dicari tahu kenapa sih kayak gitu, kamu jangan ngejar duluan gitu maksudnya. Apakah mungkin karena si Doni itu kasih sayangnya kurang? Penjelasannya seperti apa? Gimana? Kenapa? Boleh saya tambahin? Boleh. Kalau dari sisi kasih sayang dan rasa diterima, menurut saya mungkin dia tidak terbiasa mendapatkan kasih sayang, jadinya dia pun juga berperilaku begitu dengan orang lain. Betul, luar biasa, tepuk tangan untuk dia. Jadi atau bisa jadi mungkin dia cari perhatian, biar diperhatiin gurunya, biar disayang sama gurunya. Lagi-lagi kita tidak boleh menjudge, kita harus tanya dulu kamu kenapa kayak gitu ya. Atau mungkin kebebasan memasang dan seterusnya seperti itu. Jadi banyak banget alasan kenapa kita tidak boleh menjustifikasi anak-anak berperilaku tidak baik. Oke. Nah, ini yang akan kita laksanakan. Ada posisi kontrol guru. Teman-teman, Gosten berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Perhatikan baik-baik, ada yang sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat ya. Sekarang yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Itu kira-kira kontrol apa? Kontrolnya ada 5 nih. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Berarti penghukum. Siapa yang suka kayak gitu? Atau yang kedua ini juga, kamu selalu saja salah. Apa berarti? Membuat rasa bersalah atau menghukum? Oke. Buat rasa bersalah? Gak apa-apa, lanjut. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Rasa bersalah? Oke, next. Sekarang ini, berikutnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ada manajer. Pembuat rasa bersalah, seolah-olah gara-gara dia ibu jadi kecewa. Atau juga berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Itu apa? Pemantau? Oke, pemantau. Berikutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat kayak gini? Berarti apa Bu Aris? Merasa bersalah. Jadi seolah-olah orang tuanya kecewa gara-gara dia. Kita sering kayak gitu nggak sih? Iya, sering. Coba kalau kamu orang tua kamu gimana? Berarti kita sebagai pembuat rasa bersalah. Next ya. Nah, kalau
demi Bapak ya. Teman. Ini juga kita suka sering kan? Berikutnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ke kamu? Memantau? Pamrih? Tidak. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Berarti sebagai teman. Nah sekarang ini berikutnya, peraturannya apa? Berarti manajer, apa yang telah kamu lakukan? Manajer, sanksi atau konsekuensinya apa? Manajer. Nah sekarang lihat yang terakhir. Gini nih. Ini nih, kita ngobrol. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira yang terakhir ini adalah posisi sebagai apa? Sebagai apa? Apakah pembuat rasa bersalah? Enggak. Penghukum? Enggak. Teman? Enggak. Pemantau? Manajer nih Oke, jadi teman-teman, ternyata yang kelima inilah yang sebagai manajer dan yang paling harus kita lakukan. Sehingga manajer itu dia berkomunikasi, anak-anaknya menemukan sendiri gitu. Sedangkan yang dua ini, yang tiga di atas itu adalah teman, tiga di bawahnya adalah pemantau. Ya, terakhir, jadi ke depan konon katanya kita sebagai seorang guru harus menerapkan segitiga restitusi dalam menangani anak. Ada segitiga, yang pertama langkahnya adalah menstabilkan emosi menstabilkan identitas. Jadi pertanyaannya bisa kayak gini, ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang melakukan itu, gitu misalkan ya. Ada orang terlambat nih, kamu terlambat ya, nggak apa-apa, setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan, gitu. Jadi gitu ya. Lalu berikutnya ke validasi tindakan salah. Kira-kira ada tidak cara lain biar tidak terlambat ya, gitu. Atau kamu pasti punya alasan kayak gitu ya. Oke. Lalu yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kita seperti apa? Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu. Jadi solusinya dari anaknya sendiri. Oke, ini ada video salah. Ini adalah kemarin saya ada tugas juga. Kedengeran gak sih? Enggak. Oke, gini aja deh. Jadi ceritanya ini si Fadil ini acting. Anggaplah si Fadil ini sering terlambat. Kemudian pakai segitiga restitusi ditanyakan, Fadil tahu nggak kenapa kamu dipanggil? Kamu terlambat ya, iya bu, gitu. Jadi kita dialog, nanti Fadil sendiri yang akan menemukan solusinya. Biar nggak terlambat, kamu harus bagaimana? Oh iya bu, saya nggak akan main games lagi, saya akan tidur cepat, kayak gitulah. Jadi kalau ada yang telat tuh sekarang tuh nggak tiba-tiba enggak, diajak ngobrol. Kenapa terlambat? Ya semua orang punya kesalahan. Kira-kira nanti kamu harusnya gimana gitu, ya. Jadi katanya harus kayak gitu dan seterusnya. Oke, the last one. Ya, ayo yang pegang mic, bacain yang keras. Kita warga sekolah ini yakin untuk memberikan pelayanan terbaik dengan menciptakan budaya belajar yang menyenangkan untuk meraih cita-cita. Oke, tepuk tangan dulu buat Semangat. Ingat ya, pelayanan terbaik, budaya belajar ya menyenangkan. Ya, dibaca lagi. Sesungguhnya
Setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Masalahnya, mau atau tidak, berani atau tidak. Oke, tepuk tangan. Yes, selesai. Aduh. Terima kasih banyak sudah mendengarkan hal ini teman-teman. Ya, mohon maaf kalau mengantuk. Semoga ada manfaatnya. Ayo, berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Oke, for the